الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah pada pagi hari ini dapat berkumpul di majlis ini. Semoga kita dalam limpahan rahmat-Nya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nantinya kita mendapat syafaatnya di hari kemudian. Menyambung pengajian bulan kemarin halaman 63 lah. 67. Amal soleh ada 4. Al-Quran menerangkan mangkana yarju liqa rabbih, barang siapa ingin sekarang bertemu dengan Tuhannya. Yarju itu fi'il mudhari. Kaidah nahwu fi'il mudhari sekarang akan datang. Siapa ingin bertemu diri Tuhannya, ini bukan lika Allah. Kalau lika Allah silahkan Allah. Jalan marifat namanya. Berarti ayatnya jalan hakikat. Jalan mengenal sebenar-benar diri. Karena sebenar-benar diri pada hakikat ada hubungan dengan diri Tuhan dan diri Nabi. Artinya tetap kita bawa silah lawan Nabi anak berdapat lawan Tuhan. Ada belah partai sorangan dunia. Berarti ayatnya ayat hakikat. Karena kita jelaskan. Mungkin akan terbatik di bulan pulang berbeda tamu. Fa'yamal amalan salihah. Menurut Tuhan hendaklah beramal salih. Jadi amal salih ada 4. Nah, amal salih ada 4. Pertama amal syariat. Amal syariat atau ibadah syariat. Ibadah yang menghubungkan dengan syariatullah dan syariat Nabi. Ini nang bertalian lawan syariatullah, lawan syariat Nabi. Ini namanya ibadah syariat. 1. Mengerjakan dengan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. 2. Mengamalkan dengan apa yang diamalkan oleh Rasulullah dan menghidupkan sunnahnya. Berarti kita berkumpul di majlis ini, hidupkan sunnah Nabi. Ujar Nabi, man tamassaka bisunnati inna basadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di ketika umatku ada heran-heran lagi dengan sahabasane soalnya masa bodoh. Maki bagi mereka yang menghidupkan sunnah Nabi, baginya pahala orang mati syahid. Baginya pahala 100 orang mati syahid. Lawan malaikat selama kita duduk di majlis memintakan ampun. Jadi mana-mana untuk bila bola pasti sekolah bola pendidikan. Majlis sekurang-kurang ini bangun lagi 4 kelas lo. Insya Allah bulan depan 6 kelas. Nah sudah ada tambah lagi. Karena apa? Karena Imam Ghazali hayatul Islam bil ilmi. Hidupnya Islam itu dengan ilmu. Membawa amal ada lebih ilmu saya. Nah, ketiga, berusaha memperbaiki diri dan memperbaiki pergaulan serta berkepribadian dan berakhlak mulia. Ini artinya amal syariat atau ibadah syariat. Ketiga, istighfar.
berzikir, berselawat kepada Nabi Muhammad, bertasbih dan membaca Al-Quran. Kedua, amal ibadah tarekat. Ini adanya di NU aja, lain dari NU kan ada tarekat. Nah, amal ibadah tarekat. Harapan dan hadapan. Kenapa nih? Harapan mengharap redha rahmatullah lah dengan amal-amalkan atau membaca bacaan yang diatur oleh masyaikh tarekat beserta aturannya. Tarekat amalan yang diatur oleh masyaikh tarekat. At-tariqatul jumul ibadah zahiran wa batinan. Arti tarekat ialah membiasakan ibadah kepada Allah dengan terus menerus lahir dan batin hingga istiqamah. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sumber dari adanya tarekat. Jadi ujar Nabi, ya Ali, ta'al iza taqarrabban nas bi anwa'il bir fataqarrab anta bi aklik ghammit ainaika wa alisbisana faqul Allah fi qalbika ya ulumuddin. Artinya, wahai Ali, kata Nabi, kemarilah engkau. Maka mendekatlah Sayyidina Ali kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda, wahai Ali, apabila engkau melihat manusia mendekatkan diri kepada Allah dengan bermacam-macam amal ibadah, dekatkanlah wahai Ali dirimu dengan akal. Bingung pada ketika itu Sayyidina Ali lah. Sayyidina Ali berdiam, bingung lah. Nabi Muhammad bersabda, pejamkan dua matamu. Hai Ali, tutup mulutmu dan katakan, wahai Ali, Allah Allah di hatimu. Dari sinilah Sayyidina Ali merasakan makrifatnya kepada Allah. Ingin dikatakan ibadah tarekat atau amal tarekat. Yang lain-lain itu diulang aja, dibikin aja, yang membikin masyaikh tarekat. Dua, hakikatun nafsi. Ketiga, amal hakikat. Artinya amal sebenarnya. Amal hakikat artinya amal sebenarnya. Satu yang dikatakan amal hakikat. Hakikatun nafsi, sebenar-benar diri jasmani, an hakikatan nafsi min nuri Muhammadin. Artinya sesungguhnya sebenar-benar diri daripada Nur Muhammad. Jadi amal hakikat mengenal sebenar-benar diri. Yang dikatakan amal hakikat. Sebenar-benar diri kita diri hanya dua. Misalnya dengan sebenar-benar diri kita pada hakikat menurut Nabi, bukan menurut pendapat, adalah daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan almarhum guru aja nang ambil batu waktu dulu tahun 70-an. Sudah ujar Nabi bahwa diri Nur Muhammad hak kita sebagai umat harus mempercayainya. Amun yang kada percaya kalau bisa kemari lagi juga aja Nabi aja kada dipercaya apalagi aku. Bisa. Jadi bila kesana di mobil kada menggandeng pimpinan kiri kanan lagi. Sebab kalau kada diamalkan sini kada herani kena. Bisa kami doa jajanan di kancing sini. Semalaman kan betapak nyamuk nak kada heranya. Makan di sini kada apok lior. Jadi perhatian itu ada. Kadang-kadang orang lah kayak arwah haji jenab buka kamarifatnya. Biar aja aku tetap hakikat panjang umur sampai 73 ya Allah. Pengaruh Banjar Masin. Ada aku ini pengaruh ilmu, itu bedanya. Bukan pengaruh guru. Pengaruh ilmu yang datang dari Nabi. Amal hakikat atau ibadah hakikat mengenal sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri kita apakah jasmani atau rohani. Pada hakikat menurut mu'alim syukur yang dimaksud pada hakikat menurut Nabi. Bukan menurut pendapat adalah daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi guru ajana amun ujar Nabi bahwa di rumah kita harus mempercayainya, jangan sampai ada ragu. Nang kedua bihakil yakin dari sini jangan terkecualiakan lagi yakini bahwa ini Nur Muhammad ini sudah guru ajana dari ujung kepala sampai ujung kaki jasmani lontan. Sayang tapi ini 14 anak mereka bilang bertempur terus belum apa-apa bertempur pandang jadi bini Nur Muhammad juga anak Nur Muhammad itu lalu jadi satu rukun nih jadi sampai 14 bisa anak aku belum kisahnya ini kisahnya aja banyak anak bisa apaan ya doanya kada kabul kenapa kada bawa silah si Mahmud hasil perangkanya. Ini pindah Pak iya nya Bapak ceramah kalau kayak itu ya kalau jalan mana yang dimaksudkan oleh Nabi tadi? Iya jalan hakikat. Sambil rasakan nah sudah zikir sudah selawat karena Nur ngaran Tuhan Muhammad ngaran Nabi semua ngaran Tuhan baik mudahan ini baik Muhammad ngaran Nabi ngaran yang mulia. Jadi tujuan meyakini merasakan supaya diri baik lawan manusia. Di sisi Tuhan, di sisi Nabi, di sisi manusia ini, alhamdulillah juga aku ini kadang-kadang waktu itu sampai Pontianak sama mu, ayo aja potongan ini, ayo aja. Kitab ini sudah 16.000 habis anehnya kan. Aku itu sudah 140 meter kitab aku di mana ada itu ya Allah. Ada mau tahu aku ini berkat jalan hakikat berkat jalan nur melihat orang percaya lalu penuh maka larang orang ada mikir larangnya toko larang berapa hari jadi orang toko di mata pura enggak ini paling-paling 75 ini seneng kalau orang hendak juga mulia anak baik dari dunia sampai alam akhirat. Aku bukan menekanmu supaya tahu. Ini dikatakan amal hakikat atau ibadah hakikat. Apa sih arti ibadah hakikat? Ibadah sebenarnya. Apa amal hakikat? Amal sebenarnya. Kenapa dikatakan ibadah sebenarnya? Atau dikatakan amal sebenarnya karena sifatnya hubungan diri lawan Tuhan lawan Nabi Nur itu ngaran Tuhan masih Muhammad itu ngaran Nabi ngarannya hubungan lawan Tuhan lawan adalah orang hartawan Tuhan dari Tuhan kan adalah orang hartawan Nabi ini yang dikatakan amal kita Nur ngaran Tuhan hubungan lawan Tuhan ngarannya Muhammad ngaran Nabi hubungan Nabi jadi amal hakikat gawian menghubungkan diri lawan Tuhan lawan Nabi sudah zikir sudah salah ngaran dikatakan amal hakikat ada istilah dari Syekh Saman Amanani apa ujar beliau ya jamil khalwah bil wahdah ya jamil khalwah bil biasakanlah waktu khawat dengan wahdah maksudnya bimartabat Tuhan dengan jalan martabat martabat kan ada 7 pertama martabat hadiah kedua martabat wahdah dan ketiga martabat wahidiyah 3 martabat ini menurut dalam kitab Darun Nafis Qadim ini menurut Nafis lah siapa memperkirakan itu Nafis bila ada matakan selain dari itu berarti kurang lilik menuntut suruh karya belajar tapi syaratnya berkumpul aduh ya jangan sehari 2 hari belum sampai penjelasannya ini mengaji sambil lalu sambil menyalahkan Mu'alim syukur tahu tapi sini diam sini melajari aku nampangkit menjelaskannya pulang ditahu tapi sini diam repot jadi paling mana kan ya Allah hanya aku yang tahu
Karena aku belajar di sini turun nafas. Tahun 65 2 kali tamat turun nafas. Kakawanan di Banjar sih kong dibawa karena maunya. Takutan kalau di mini mana yang mati dulu pada aku berdatang. Salah paham. Goreng cetrok kas biar aja cukup dia kata ngumpet takut tadi ya kok. Jadi bawa belajar bernafas dan hakomnya. Dulu aku nah. Mana sampai 73 umur berapa sih aja lagi. Jadi jangan takutan, ini masalah keyakinan. Nah habis sudah. Yang kedua hakikat ruh. Artinya mengenal sebenar-benar ruh. Anna hakikat ruh min nuri Muhammadin. Artinya sesungguhnya sebenar-benar ruh daripada Nur Muhammad. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana minallah wal mu'minuna minni. Artinya aku kata Nabi daripada nur zat Allah dan mereka orang mukmin daripada nurku atau daripada nur Muhammad. Maksudnya jasmani dan rohani orang mukmin adalah daripada nur Muhammad. Ini kita baca dulu lah. Ini kita bicarakan ijazah khawah. Dulu ada dalam amal hakikat. Ini arti amal hakikat, amal sebenarnya atau ibadah hakikat. Ibadahnya sebenarnya. Karena sifatnya hubungan diri dengan diri Tuhan, diri Nabi. Bahasa Nabi Nur Muhammad. Kalau Tuhan itu bahasa kita, saya dibukali ya Tuhannya Tuhan gak ada pahala. Karena Tuhan itu mau ngaran Tuhan kita. Ya kan? Nabi itu bahasa Arab, orang kabar diri Nabi ya Muhammad. Jadi bahasa Nabi Nur Muhammad, Nur pengaran Tuhan, Muhammad ngaran Nabi. Jadi amal hakikat, ibadah hakikat hubungan diri kita lawan diri Tuhan, lawan diri Nabi. Itu nangku ngaran kita serantang seruntung lawan Tuhan lawan Nabi ribut orang Banjar biar aja ribut sampai tahun. Ini keluar pulang nah tauhid hanya dikirim kita dapat salaman juga marahnya kayu baik pulang terakhir. Maka ada bimbelan Tuhan mati ada bimbelan Nabi kita dapat sekat. Insyaallah sudah dikirim nih paling 2 bulan selesai kan. Jadi jangan menantu insyaallah 1003 bulan habis. Karena banyak orang pesan dulu sungai macam dulu ya. Dia kirim aja lah. Jadi amal hakikat satu ya. Keimanan artinya kepercayaan bahwa diri ini apakah jasmani atau rohani sebenarnya adalah daripada Nur Muhammad. Kepercayaan harus sempurna. Jangan sampai ada ragu. Ini dibawa dengan harus kada wajib. Bagi orang ingin menghubungkan diri lawan Tuhan lawan kalau wajib kena. Habis guru-guru menteror aku ya. Padahal kalau bujur anak baik lawan dunia wajib baginya. Atau kalau ingin mendapatkan pahit. Kalau ingin untuk dalam genggaman kasih sayang Tuhan. Kalau ingin mendapat makam yang sebenarnya. 2. Keyakinan bahwa diri jasmani dan rohani ini daripada Nur Muhammad. Ketika disempurnakan keimanan dan keyakinan dengan perasaan dan pikiran. Pikiran pandangan bahwa diri Nur Muhammad. Pandangan sekalian alam daripada Nur mana? Kita kembali kepada Jamil khawah bil wahdah. Biasakanlah di waktu khalwat. Walaupun sebentar aja di rumah. Tadi kami kan berkisah tentang ada orang mau 40 hari. Nah ya ada kita kalau itu saya sambilan aja. Kalau sambilan aja. Asa jangan ke dada. Asa jangan sama sekali ke dada. Itu aja sambilan nyaranya. Amun bukrina lebih baik lagi kan. Mahadewa kalau melihat di TV 11 tahun di hutan. Saya mbak keluar dari hutan. Kita 3 hari aja 3 malam kadoani. Mana aku meninggalkan Banten Masin aja. Nah ya kalau di kampung orang jadi juga. Jadi banyak anak ya kalau. Apa ya lah kita umat Islami. Hidup insya Allah
Makai orang dua tuh nah disuruh makai orang. Bisa dilebihkan lebih dari itu. Aku merasa mau di kampung orang tuh. Hidup itu meninggalkan banjir nih. Nah. Ya jamil kalwah bil wahdah. Biasakanlah waktu kita menyepi walaupun sebentar di rumah. Bil wahdah dengan martabat wahdah. Martabat ada 7. 3 martabat di atas. Qadim ini menurun napis. Kalau menyalahkan silakan carakan luar napis. Aku hanya sekadar menyampaikan aja. Kalau hendak belajar datangi karena jam Joko. Aku siap madam. Jadi heran di Pelangkar itu mau 30.000 orang ada datang ada. Orang beat. Ada. Jadi berganti aja dari amuntai dari mana-mana lah. Karena salat Masnah Nur Rahmat ini ujar orang dulu sungai di tangan pian gue. Di lain ke dada aja nih. Ini orang menilai itu. Aku juga dibari mu'alim dulu. Lalu disuruh sini sampai Bahinip juga, kedua ini juga. Karena bicara orang disepadakan orang salah. Tahun 95 mulai bicarakan di Pelangkar ini ada payu. Alhamdulillah dengan adanya guru sekumpul membicarakan masalah Nur Rahmat. Lalu payu ini ngaranya. Mun mu'alim syukur sudah lawas mengajari orang aku. Cuman aku beranai. Terlalu beranai. Karena ini pina hendak untuk ini kan mau aku. Kemet dia melakukan lah. Nah sampai dapat bini, dapat biduran ya. Sampai pun miklis ya lah itu aku dulu. Udah nongsim itu ini Allah. Udah boleh ya Allah. Yang malakan itu. Anak guru sumpul berani aja memulutan aja ya. Habis sudah. Pertama martabat hadiah. Itu martabat alam kun hijat. Martabatnya sebenar-benar diri bagi Tuhan. Martabat alam kun hijat. Martabat latain. Ada nyata dilihat wajib kita percaya dengan adanya. Itu nanti dikatakan martabat hadiah. La yasilu ahadun minal anbiya wal mursalin illa Rasulullah fi hayati. Tidak ada yang sampai dari para nabi dan rasul melainkan hanya nabi kita pada masa hidup. Bahwa bil ufuqil a'la summa dana fatadalla. Nabi di puncak yang paling tertinggi masuknya di hadirat diri Tuhan yang suci. Nabi diakui oleh Tuhan sebagai hambanya dan kekasihnya. Istilah bahasa guru sumpul 4 orang yang sampai mesti sampai bujur. 4 orang kada sampai kada bakalan sampai itu bujur. Caranya itu dengan berwasilah lah Nabi lah. Nang kedua martabat wahdah. Martabat wahdah artinya zohir apanya. Zohir perbuatan Tuhan nih. Atau jadi nampak kita lihat perbuatan Tuhan. Yang kita duduk bersama nih dari kewian Tuhan nih. Waktu kita lihat ada jalan, ada kendaraan, ada mobil. Nampak kan apanya? Kita lihat. Kita melihat diri kita begitu. Ini alillah nih. Sampai di dalam kitab Jadul Mutakin. Peninggalan Syekh Abdul Samad Palembang. Bihai sulatara fil kauni fi'lan illa fi'lallah. Kau jangan kau lihat di alam ini punya perbuatan melainkan perbuatan Allah. Khairan kana aw syarran. Apakah itu baik atau jahat? Ini pandangan orang yang ada dinding. Jahir apanya lawan kita nih. Jahir juga sifatnya. Jahir ini nampak sifatnya pada diri kita. Mata kita melihat. Telinga kita mendengar. Nampak kan hidup kita. Menyingking ngarajin di marajun. Oh menyingking ngarajin di kota. Nampak sifatnya. Jadi kuda janang. Sifat ada pada diri kita. Ampun Tuhan di sini ampun kita. Ini dari guru aja ngambil batu-batu. Allah. Buktinya kalau udah sampai umur. Mata kadang melihat. Telinga kadang mendengar. Ya kalau bila ada arti hadapannya. Kadang heran-heran juga. Ya kadang melihat. Nampak
Nampak asmanya kita dengar kalau orang menyebutkannya. Dan kita dengar kalau kita mengingat. Nampak dirinya ini tanda adanya alam. Tapi kesemuanya tersimpun di Nur Muhammad. Simpun di Nur Muhammad. Jadi bagi orang jalan Nur Muhammad atau jalan hakikat, ya kada perlu musyahadatul af'al. Kada perlu musyahadatul asma. Kada perlu musyahadatul sifat. Kada perlu musyahadatul jad, kada perlu zikir, kada perlu selawat. Cuman udah sampai waktu sembahyang. Ini yang dimaksud ilzamil khalwah bil wahdah. Biasakanlah waktu halawat pada martabat wadah. Apa? Bil mardatil wahdah bil fanahi wa isyraq binuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Cukup bagi orang di martabat wadah hanya panah dan isyraq di nur. Hubungkan di lawan Tuhan. Hubungan di lawan Nabi. Hanya panah isyraq di nur Muhammad saja. Nah. Aku tuh marang kitab tuh otak Nur Muhammad. Allah akan menulis ya lah. Joko Allah. Karena jasmani rohani termasuk otak kan. Ya Nur Muhammad hubungkan nonton Nabi. Mudah segala-galanya berpikir ya Allah. Sebutkan pada sekalian rahim di batang tubuh sebagai mesranya air dengan ini amal hakikat nyaranya, amal sebenarnya. Karena sifatnya hubungan lawan Tuhan, lawan. Jadi biasakan waktu khabat bil wahdah pada martabat wah Syekh Syamal Ahmadani. Pada ketika bakhawat. Memang yang pertama diamalkan beliau tarikat qadariyah dari peninggalan Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu kan hanya tabaruk aja. Mengambil berkah dari peninggalan terdahulu. Kedua tarikat khulwatiyah. Itu dari Syekh Abdul Latif tabaruk dua. Intinya saya seman menyesuaikan hadis Nabi wal mu'minuna min. Ini jar mu'alim. Mereka orang umum daripada Nur Muhammad. Di sini keyakinan beliau, perasaan beliau. Kada ada lagi yang lain. Kada ada Mahmud Tasih melainkan. Nah, adanya Syekh Abdul Hamid Abdullah. Jepang kada ada belajar. Nah, oh sayang bini. Iblis pada larian kan nyatakan ya. Cukup. Orang di martabat ada hanya panah lawan tidak. Panah ini kan maksud di sini panah pada hakikat karena masalahnya masalah hakikat. Kalau panah pada hakikat hanya satu, layakunul abdu. Tidak ada hamba melainkan Nur Muhammad. Ini sudah zikir, sudah selawat. Lebih abdul dari segala musyahadah. Nah, jadi bagi orang jalan martabat wahdah hanya panah laut isyraq Nur Muhammad. Jadi panah keyakinan rasakan bahwa diri Nur Muhammad. Ikan kena mati lenyap. Ini banyak sudah nang jamaah aku. Ada 8 tahun kan hancur. Ini percaya berdua sudah. Kita sambilan aja tak. Baca kabinat bisa jadi wali. Jadi wali ini nyaman sebutin. Biar anak pendidikan guru. Menadalir silahkan aja. Kalau melarang menakut tetap aja. Ini baik sampai biasa. Ini aneh kan? Langkah sekarang langkah itu ya Allah. Jalan panah isyraq. Jadi panah keyakinan. Orang rasakan bahwa diri. Sabukan, pikir bukan selawat juga. Istighraq di tempat khusus, waktu khusus. Jangan sampai melatipun. Kemudian pejamkan dua mata. Tutup mulut, tahan nafas. Keyakinan rasakan. Insya Allah panjang umur minimal 63. Insya Allah sampai aku sudah 73 kan 10 tahun dari Nabi. Ini yang dikatakan ijamil khawah bil. Nah imbahannya bejik ini kan tambahannya. Wassalawatu alaihi itu tambahan ngaranya. Puruk
dalam istilah bahasa agama purut lah. Cabang. Jangan wani-wani lawan pusat. Si cabang ini wani-wani pusat dicopotnya lawan pusat. Dan cabang wani-wani jadi ajus ini kayak jadi cabutnya oleh pusat. Al-hakikatu aslun. Apa hakikat? Hakikat itu sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri apakah diri jasmani atau rohani. Pada hakikat daripada nur. Ini asal. Asal apa? Asal diri kita. Asal diri kita, diri Tuhan, diri Nabi. Bahasa Nabi Nur Muhammad. Jangan lupa bahasa Nabi lah. Aslun nafsi, asal diri itu. Asal diri kita, diri Tuhan, diri Nabi. Ujar saya sama Ahmad Dhani. Dalam Tawassul As-Samaniyah. Bi awalil bariji lil wujud. Min alamil ghaibi la sudid walitaqarrubi wallahi bijatin muqaddasah. Bi awalil barijil wujud, dengan pertama nampak bagi nang ada. Nang nampak nang ada dilihat Nabi Nur Muhammad. Nabi lahir malam Senin tanggal 12 Rabi'an ra'sahu ila sama. Nih mata langit, mata Nabi ke langit. Apa sih yang dilihat Nabi Nur Muhammad? Begitu Jabir bertanya, dikatakan Nabi kepada Jabir, karena itu dilihat. Alam ini kada terlihat oleh Nabi. Ya ruang bari, saun, alam saun. Kalau alam saun, nah kayak embun alam ini. Nah terlihat Nur Muhammad dengan cahayanya oleh Nabi kita. Begitu Jabir bertanya, dikatakan oleh Nabi kepada Jabir. Namanya ta'yin awal. Alam ta'yin awal jorong tasawuf. Alam kenyataan yang pertama yang dilihat oleh Nabi. Sehingga ujar saya sama Ahmad Dhani. La syai'a akrabu min nuri Muhammadin bidatin muqaddasah. Tidak ada sesuatu yang dekat dari Nur Muhammad lawan diri Tuhan yang suci. Wala hijaba bainahu wa baina jati ta'ala. Dan tidak ada yang mendinding antara itu Nur Muhammad lawan diri Tuhan. Jadi kembali kepada asal diri. Dan sempurna marifat sebelum kembali kepada asal. Dikenal asal diri kita lawan diri Tuhan lawan diri Nabi. Wala hijaba bainahu wa baina jatihi ta'ala. Dan tidak ada yang mendinding antara itu Nur Muhammad lawan diri Tuhan. Asalnya langit belum ada. Malaikat belum ada. Jauh lagi manusia. Ilmu-ilmu pun belum ada. Jadi hakikat maksudnya ada Nur Muhammad aslun nafsi, asal diri kita. Wa aslul ilmi, asal ilmu ketuhanan, ilmu kenabian. Nur ngaran Tuhan ketuhanan, asal kitanya nabi kenabian ya Muhammad. Asal ilmu hakikat ma'rifat nih adanya dalam dunia ini. Porok ngarannya tuh. Waktu sama biulumil istifa'iyah. Ilmu hakikat itu dinamakan ilmu yang terpilih. Terpilih untuk mendapatkan faid. Terpilih agar kita dalam genggaman kasih sayang Tuhan. Terpilih untuk mendapatkan makom di sisi Tuhan, di sisi Nabi. Mencalon wali kota kata terpilih kan tongot. Calonnya tadi bisa stres. Ada terpilih kan. Ada di kampung Bini itu calon. Kalau desa aja guru. Ada terpilih. Memang murid aku di madrasah loh. 10 hari kan mamanya ada keluar rumah. Ini pengen dibangun suara aku kalau pas aku ke kampung nih. Disuruh mamanya tolong nih guru aja. Dielangnya kan. Sampai ke rumah. Assalamualaikum. Penanda banan suaraku keluar. Sekali supan aja. Calon kepala desa aja. Ini calon juga kan kepala desa. Maka ini biinnya juga mah. Jadi hakikat itu maksudnya Nur Muhammad itu diri kita sebenarnya.
Aslun nafsi asal diri kita. Wa aslun nafsi bijati ta'ala. Asal diri kita dari Tuhan. Wa bijati syarifah lawan diri Nabi. Tatamuam kita sudah lawan Tuhan Nabi. Hanya keyakinan perasaan. Ini untuk mendapatkan kait. Ini untuk mendapatkan mandat. Ini untuk mendapatkan makom. Wa asal ilmi asal ilmu ketuhanan, ilmu kenabian. Waktu sama bi ulumul sifat dinamakan ilmu yang terpilih menjadi sebagai kekasih Allah dalam genggaman kasih sayang Allah, terpilih untuk mendapatkan kait dan mendapatkan makom. Ini ada buluh lagi kan itu ini membiasakan khalwat di rumah nah. Maka kuatan aja lagi. Kuatan keyakinan perasaan. Nang membimbing Rasulullah langsung kan di sini. Laisa li syekhun illa Rasulullah. Tidak ada guru bagiku Syekh Abdul Hamid Mursi melainkan Rasulullah. Laisal murabbiyuna fi akhir zaman illa Rasulullah. Tidak ada syekh nang membimbing di akhir zaman melainkan jalan kayak apa supaya bimbing Rasul satu-satunya jalan hakikat. Karena Nur Muhammad di sini Nur Muhammad Rasul wal habibul laji turja syafa'atuhu likulli haulin mina ahwali muqtahin. Rasulullah yang kita harapkan pertolongannya untuk mendapatkan mandat pahit ya Allah, agar kita dalam genggaman kasih sayang Tuhan. Dikulli haulin dari haru-hara. Mina ahwa dari segala haru-hara. Muqtahimin menyiksa. Kita bahas ini gangguannya luar biasa. Tapi dengan jalan kita panuh hilang gangguan ini tadi. Nah, paling bini anak kamu. Bini aja apa-apa. Gangguan di sini dibatin timbulnya macam-macam ya Allahan. Wabita tarko ila anil taman mabit tuh malam hari ada istilah orang bahaji. Mbak sudah wakaf di Arafah mabit di Musdalifah, bermalam di Musdalifah. Di malam hari mabit tangannya engkau di malam hari tarko naik ke hadirat Tuhan, ke hadirat Nabi. Nur kan hadirat Tuhan, ngaran Tuhan. Muhammad hadirna naik kita hadir Nabi panan isgerna naik ngaranya jangan si Muhammad hasil lagi hadir ke Tuhan ngaran ke Nabi apa ila anil taman jilatan sampai engkau memperoleh kedudukan sisi Tuhan lawan di sisi ini baca mudah pindah Pak Ilih maksudnya ada tahu lama jadi wali harusnya jadi sekasih aja nyaman. Nah ini dikatakan amal hakikat. Ini jamil khawah bil wadah dikasih itu aja. Kebanyakan kan kapan mudah-mudahan sebelum makan sudah ada kelihatan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma ja'al jam'ana jam'an maghfura wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa adkhilna jannata ma iman. Subhanaka la ilaha illa anta 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallam. Qabbalallahu